kuburannya orang-orang itu sebetulnya ya biasa saja. Makanya tidak boleh membangun kuburan di tanah kuburan umum, kuburan wakaf. Wa syurita, dan disyaratkan lahu ailil wakfi, bagi wakaf, apa takbidun, yaitu membikin selamanya. Jadi wakaf itu harus selamanya. Fala yasihhu, maka tidak sah apa takkituhu, membatasi waktu terhadap wakaf. Wakaf kok setahun, wakaf kok 2 tahun. Kawakaftuhu, seperti mewakafkan siapa kuhu kepada barang, ala Zaidin, pada Zaid, sanatan, selama 1 tahun. Nah, tidak boleh. Ya, jadi harus selamanya. Alhamdulillah. Watan jizun, dan melestarikan, artinya bahwa bisa dijalankan. Fala yasihhu, maka tidak sah apa taklikuhu, menggantungkan wakaf. Contohnya kawakaftuhu, seperti mewakafkan siapa kuhu kepada mauquf, ala Zaidin, atas Zaid, idza jaa, ketika datang ra'su syahri, awal bulan. Ini nah wakafkan nanti kalau awal bulan, berarti belum. Nah gitu. Nah, betul katanya la yasihhu. Yasihhu sah apa taklikuhu, menggantungkan wakaf bil mauti, dengan kematian. Kawakaftu, dari seperti mewakafkan siapa aku daripada rumahku ba'da mauti, setelah matiku, alal fuqara'i, atas beberapa fuqara, orang fakir. Ini menurut sebagian boleh. Qala, berkata siapa Syekhani, Imam Nawawi Rafi'i, faka'annahu, maka waka'annahu, dan seakan-akan al-waqfu al-mu'allaku bil maut, itu wasiatun, adalah wasiat. Jadi kayak wasiat itu. Liqaulil Qaffali, karena ucapan Imam Qaffal, innahu wa akif itu lau aradoha, jika menawarkan siapa wakif pada darlil bai'i, untuk dijual, karena maka ada fardu itu rujukan, berarti dia mencabut kembali. Jadi kalau rencananya itu diwakafkan, nanti kalau aku mati itu saya wakafkan, tapi ternyata di tengah kehidupan itu dia butuh, akhirnya udah tak jual aja sekarang. Bubar acaranya. Oh, itu gimana itu? ya belum sah nanti kalau, makanya menurut Imam Qaffal itu tidak apa-apa ditarik kembalikan. Jatuhnya wasiat mestinya itu, jatuhnya wasiat. Nah, wasiat kan berlakunya kalau sudah mati, kan belum mati ya belum. Di tengah-tengah wasiat udah dicabel kembali, wasiatnya kan nggak ada apa-apa. Orang nulis wasiat dititipkan di notaris mamanya, nanti supaya kalau giliran Pak butuh duit akhirnya diambil, nggak jadi wasiatnya. Iya, karena tanjisnya itu berlakunya itu nanti badal maut, ya badal maut. Kalau yang nggak membuat, yang dibatasi waktu tadi kan ada juga, bisa jadi orang itu punya kebun atau punya apa yang dikontrakan atau apartemen dikontrakan, tapi memang hasilnya pengen dikasihkan ke yayasan atau ke pesantren, jadi jatuhnya bukan wakaf. Ini apa itu? Gimana sih? Jadi ya sebenarnya bukan wakaf itu. Jadi ya kayak
apa ya istilahnya, hibah manfaat aja, hibah manfaat. Jadi sebetulnya makanya dari perdebatan kayak orang wakaf uang sekarang ini kan lagi tren wakaf uang yang ditangani oleh Pak Dinasihun itu kan wakaf uang. Jadi orang itu yang diwakafkan sebenarnya bukan uangnya itu, hasilnya. Jadi kalau kita nitip, udah saya wakafkan nanti hasilnya ini selama 5 tahun, jadi 100 juta umpamanya. Ya, jadi selama 5 tahun itu duit ini dikaryakan, ya, dikaryakan, hasilnya itu kemudian yang dimanfaatkan untuk wakaf. Pokoknya tetap akhirnya kembali lagi. Tapi kalau kembali lagi tanpa tambahan apa-apa, tanpa. Ya ulama debat table masalah itu, tapi kan sekarang hal-hal yang kaitannya dengan pendapatan kan dapati begitu kan. Iya. Antara beda pendapat kan yang tapi menurut MUIN tetap nggak boleh ya? Iya, ya tidak boleh mestinya. Barang wakaf itu mestinya alat takbid. Ya barangnya itu barang yang memang tidak bisa kemudian yang barang itu kemudian berganti. Kan kalau duit diwakafkan kan berarti duit itu mungkin dititipkan jadi kayak apa namanya, kayak duit percontohan itu apa namanya, filateli itu. Lah kalau duit itu digunakan kan duitnya mesti ganti nanti itu. Saya punya duit 100 juta, kemudian saya wakafkan, ini digunakan kan duitnya mesti ganti nanti. Padahal mestinya wakaf itu kan malun yuntafa'u bi ma'abaqoi ainihi kan gitu. Barangnya itu tetap. Kayak wakaf motor dimanfaatkan, motornya tetap. Tanah diwakafkan, ya tanahnya bisa dimanfaatkan, tanahnya tetap. Makanya tanah itu tidak bisa ditukar guling dengan yang mana-mana. Tidak boleh kemudian dijual untuk mendapatkan yang lebih banyak, juga tidak boleh. Makanya ketika sahabat Umar wakaf tanah Khaybar, kemudian bahwa ini la yuhabu wa la yuba'u dan seterusnya wa la yurathu, katanya Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah, seandainya Abu Hanifah tahu pendapatnya Umar ini, pasti tidak berpendapat boleh menjual wakaf. Dia langsung menarik pendapatnya gurunya itu, Dabil mengatakan seandainya beliau Imam Abu Hanifah itu mengetahui pendapatnya Umar, pasti tidak akan berpendapat bolehnya menjual barang wakaf. Sehingga sekarang ini kalau apa-apa ya yang diikuti pendapatnya Abu Hanifah. Kalau ada kusen-kusen dari masjid kemudian dibongkar mau diperbarui, dijual. Sekarang kalau debat ya kalah yang bilang tidak boleh. Pendapatnya Syafi'i, lu terus manfaatnya gopo, akhirnya kan gitu. Terus untuk apa dibiarkan rusak? Apa dibiarkan rusak sampai rusak dibiarkan begitu? Oh, akhirnya mesti kalah. Kalau dibikin rapat umum itu kalah pendapat. Kalau rapat ngundang banyak orang, itu kan nanti akan menilai pada ini, yang penting kan nilainya kan gitu kan, orang akhirnya berpendapat pada yang penting itu nilainya. Nah dari situlah kemudian mengembang kemana-mana. Jadi wakaf dijual, apalagi kalau dapat lahan yang lebih luas umpamanya di Margonda, umpamanya di pinggir jalan itu ada tanah umpamanya 1000 hektar, 1000 meter. Itu kalau dijual, dibelikan di sini, ya itu dapat berapa hektar kan, kira-kira seperti itu. Wah, ini kalau kita mengkaji secara substansial, karena kita kalau di sini lu paling yang manfaat 1000 meter itu kalau dijadikan pondok juga kecil, dijadikan sekolah juga kecil. Coba dibelikan di Sawangan, di Medan, dapat 10 hektar. Loh, itu kalau jadikan rumah sakit, jadikan pondok, jadikan sekolah, wah ada lebih-lebih. Wah, akhirnya mesti sepakat juga akhirnya itu.
Kalau yang begitu berarti kita ngikut Imam Abu Hanifah. Bahkan ikut Imam Abu Hanifah tadi. Jadi yang membolehkan memang hanya Imam Abu Hanifah. Sama dengan pembolehan orang zakat pakai kimah, pakai duit itu. Jadi ya mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Karena dari a'immah 4 itu satu-satunya yang membolehkan hanya Imam Abu Hanifah. Ya yang tadi itu wakaf motor Nggih. usia 20 tahun kita wakafkan motor, terus kita wakaf 20 tahun kita tuh meninggal, motor itu udah habis, jadinya nggak itu Ya selama kalau barangnya sudah rusak ya enggak kan, barang itu masih akan mendapatkan apa sedekah yang jariah itu selama barang itu masih bisa dimanfaatkan. Makanya kalau dulu ya orang-orang wakaf itu rata-rata berupa tanah, berupa bangunan, selama masjid itu masih digunakan, maka kan kemudian terjadi perdebatan kalau masjid itu dibongkar. Masjid itu dibongkar kemudian karena apa namanya bongkaran itu tidak digunakan kemudian dibuang, terus nasibnya apa namanya wakafnya orang dulu bagaimana? Nah gitu ya, jawabnya itu ya terserah Gusti Allah. Kalau urusan pahala kan ya urusan Gusti Allah, kita tidak tahu ya. Nah makanya ulama-ulama bikin koridor ya tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya tidak boleh bongkaran ini ya tetap harus dikembalikan ke entah untuk pengurukan kemudian ditumpangi lagi, nah gitu. Jadi bukan dibuang. Bahkan genteng-genteng yang rusak sekali pun tidak boleh dijual. Kusen-kusen yang apa namanya yang masih bagus bahkan mestinya ya tidak boleh diganti, harus tetap itu. Nah, gitu. Ganti model ganti. Wah sekarang ganti model ganti. Ini wah ketinggalan zaman ini ganti. Sekarang ini masalah. Kadang-kadang saya juga menyayangkan ya. Kadang-kadang masjid itu masih bagus, masih kemudian dibongkar. Jadi entah ngikuti madhabnya siapa ini. Ikutnya itu madhab Mekah, Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram kan bongkar, nanti perbarui lagi, bongkar lagi, tambah baik lagi. Sombong, barang duit negara. Jadi walaupun buat masjid belum tentu jadi yang kita ini kan gitu. Gimana? Walaupun dibuat masjid kan dapat jadi aja belum tentu ya. Ya sebenarnya kalau masjid kan mesti wakaf ya. Iya. Jadi lah apa namanya masjid itu wakaf. Ya selama masih bisa digunakan, Iya. ya berarti ya itu masih jariahnya jalan. Tapi kalau sudah tidak dimanfaatkan ya berarti sudah tidak jalan. Iya. Kalau mamanya sudah ada yang mau, atau dengan pikiran tadi itu, dengan pikiran yang apa namanya yang kontemporer itu artinya bahwa boleh dijual kemudian untuk lah ini entah itu status wakufnya gimana ya udah gitu. Ya, substansi. Makanya kalau ngikuti pendapatnya Abu Yusuf itu saya menarik dari pendapatnya Abu Hanifah, dan saya yakin seandainya Imam Abu Hanifah tahu tentang pendapatnya Umar bahwa wakaf itu tidak boleh dijual, pasti akan mengikuti pendapat itu. Nah gitu ya kan, tapi orang banyak itu kan repot kita ini, repot orang banyak. Nanti umpamanya rapat takmir masjid orangnya macam-macam, ada yang mau ngaji, ada yang tidak, ada yang kuliah, ada yang enggak, itu kan sangat berpengaruh terhadap cara berpikirnya. Akhirnya otot-ototan. Nanti saya bilang dana wakaf itu nggak bisa dilakukan dulu. Ya. Saya punya
rencana mau tukar dulu. Ah? Saya punya rencana tanah wakaf mau ditukar dulu. Oh gitu. Iya, soalnya tanah wakaf itu bentuknya letter L. Letter L. Nah, sedangkan di tengah-tengah itu anak saya gitu. Jadi L-nya itu ditukar gitu, diluruskan. Jadi bagus nantinya gitu. Boleh nggak? Lah itu pendapatnya siapa ini? kalau menurut Imam Abu Hanifah boleh, kalau menurut Syafi'i tidak boleh. Ada terus nanti bangunnya juga jadi gimana gitu. Iya, mesti kan orang itu mau apa tukar guling harta benda wakaf itu mesti berpikirnya kan tadi itu mungkin akan kemaslahatannya kalau ditukar, mamanya ya tadi punya tanah sedikit di Margonda wakaf, umpamanya kayak masjid di Ramayana itu yang sulit parkirnya itu, masjid di sini sulit parkirnya, udah dianu aja ditukar guling, cari nanti biar bikin masjid yang gede. Nah, ya tadi mesti pikirnya seperti itu, maunya jarak yang lebih luas, yang lebih apa namanya, kira-kira lebih lebih nyaman, lebih besar, lebih gitu. Ya tapi harus kembalikan tadi, kalau dikembalikan kepada nasnya ya tidak boleh kalau dikembalikan kepada nas. Jadi ya itu perdebatan antara antara yang berpendapat bahwa nasnya itu qat'i tidak bisa dirubah, ada yang berpendapat pada ini pandangan kalau sekarang kan istilahnya itu maqasidus syariah, gitu. Maksud syariatnya bahwa bikin masjid di sini musola atau apa yang kecil itu, nah kalau di sana lebih bermanfaat, jamaahnya lebih banyak, dibangun lebih bagus, kan ya manfaatnya lebih banyak. Artinya secara syariat itu lebih menguntungkan. Nah, terjadi ya seperti itu, pendapat itu mesti seperti itu. Nggak beda. Kalau ke mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Hanafi boleh, mazhab Imam Samudra lah mungkin. Tapi boleh jadi bermain macam itu masalah itu tuh. Ya boleh saja, boleh saja. Boleh saja. Ya banyak contohnya juga yang seperti itu. Contohnya pondoknya Kiai Sukron yang dulu di Pisangan ya, dulu mana? Kebayoran. Nah, itu kan sekarang pindah di mana itu? Di Sawangan kan ya? Parung ya? Parung. Nah itu kan ya daerah mana itu saja? Oh ya, oh Bojongsari. Itu kan dapatnya lebih luas, dibangunkan fasilitasnya dan sebagainya. Pindah ya berarti. Terus ya banyak sih sebenarnya kasus-kasus seperti itu. Ya memang ya fikih ya seperti itu, ada yang kenceng, ada yang longgar kan gitu. Ya. Kalau yang tadi Kiai yang memanfaatkan hanya misalnya duit atau tanah sawah, tapi yang dikasihkan hanya hasilnya, jadi kira-kira biar keluar dari khilaf apa dan kalau wakaf kan berarti ada yang nggak boleh itu, kira-kira akadnya apa itu? Ya hibah manfaat aja. Jadi yang nanti yang yang dimanfaatkan hasilnya dalam waktu durasi, dalam tempo yang dibatasi. Karena wakaf itu kan bila takqitin ya harus takbid. Maka kalau dibatasi maka bukan wakaf namanya sebetulnya. Ya orang sekarang ya akhirnya dikhelah sana, khelah sini, khelah sana. Bi amrei iso itu.
Makanya kayak pendapat umpamanya kalau dalam mazhab Hanafi termasuk, mengapa perempuan kok tidak pakai wali yang sudah balik itu? Karena ya perempuan itu kalau sudah balik boleh melakukan transaksi apa saja, ya sudah boleh melakukan. Jadi berarti dia sudah boleh untuk mentransaksikan dirinya itu. Makanya tidak perlu wali. Karena dia sudah boleh jual beli, boleh mewakafkan, boleh menghibahkan, boleh. Maka berarti dia boleh memanage dirinya sendiri itu. Tidak harus pakai wali, ya tidak harus pakai wali. Jadi alasannya kayak gitu. Berarti TKW itu nggak aman ya? Apa? TKW kalau nikah hanya diberikan. Ya itu paling gampang kalau itu. Iya, kalau itu dalam mazhab Syafi'i saja juga ada. Orang yang jauh lebih dari masafatul qasri, kemudian laisa fiha waliyun, ya, tidak ada wali, ya. Kemudian apa namanya? Tsumma yu'tawalli amroha ila rajulin apa yunkihuha, ya udah boleh. Jadi udah pasrah saja kepada seorang ustadz, tolong saya dinikahkan dengan Mas Budi, maunya gitu kan ya. Boleh. Pokoknya kalau fikih itu ya jangan kenceng-kenceng gitu aja. Karena ya banyak pendapat. Jadi kalau terlalu, udah boleh itu haram kemudian masuk neraka, waduh. Fikih ya yang anu saja lah, gak longgar-longgar. Jadi makanya kalau orang itu ketika banyak bacaannya, maka nanti luas dadanya. Ini menurut Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu di Mafahim itu ada. Orang itu kalau sudah bacaannya banyak, maka semakin longgar anunya, wawasannya, kemudian gak dikit-dikit, haram, ini masuk neraka itu semuanya. Yang ngamuan, yang juga marah-marah biasanya karena nggak baca itu, nggak seneng baca, marah terus, suka menghukumi orang. Mana tadi? Wa imkanu tamlikin, dan mungkinnya untuk memilikkan lil mauqufi alaihi, bagi mauquf alaih al aina pada barang al mauqufata yang diwakafkan. In waqafa, jika wakaf siapa wakif ala muayyanin atas orang yang tertentu, wahidin yang satu, au jam'in atau kumpulan orang. Bi ayyujada, dengan sekiranya ditemu siapa bi anu yujada, dengan sekiranya ditemu siapa mauquf alaih tadi itu, kharijan, khalih keluar, muta'ahilan, khalih orang yang ahli lil milki, untuk memiliki. Fala yasihu, maka tidak sah al wakaf ala ma'dumin, atas perkara yang tidak ada. Wakaf diberikan kepada sesuatu yang tidak ada, yang tidak bisa. Contohnya wakaf kepada masjid yang akan dibangun. Jadi ala wajidin sayu benar yang baru akan dibangun, ya. Jadi ya tidak bisa, artinya kecuali wakaf barang memang untuk bangun masjid, nah gitu. Jadi orang belum wakaf kepada masjid yang belum ada apa-apa, kemudian ini saya wakaf untuk sampai nanti kalau bangun masjid.
Nanti bangun kalau tidak jadwal, tidak dapat jadwal khutbah. Jadi. Au ala waladihi, atau wakaf kepada anaknya padahal wala waladalahu, padahal dia tidak punya anak. Nah gitu. Adlan wakaf, saya wakaf kepada anak saya, umurnya dia nikah aja belum. Au alaman sayuladu li, atau anak yang akan dilahirkan li untuk aku. Sumal fuqara'a, kemudian kepada orang-orang fakir. Mengapa? Lin qita'i awwalihi, karena terputusnya permulaannya. Kalau fuqara ada, tapi anaknya, barang anaknya belum ada. Nah itu. Au ala fuqara'i auladi, atau pada fakir-fakirnya anak-anaknya wakif. Padahal wala fakiro, dan tidak ada yang fakir itu maujud fihim, di dalam auladihi, anaknya sugih kabeh. Au ala ayyut'ima, atau sekiranya memberi makan siapa wakif al-masakina, pada orang-orang miskin, rai'ahu, pada hasilnya maukuf ala ro'si qabrihi, atas atasnya kuburannya, kuburannya wakif. Bi khilafi qabri abihi, dengan berbeda kuburan bapaknya wakif al-mayyiti, yang sudah mati. Wafta, dan berfatwa siapa Ibnu Salah bi'annahu, dengan sesungguhnya wakif itu lau waqafa, jika wakaf siapa wakif alaman, atas orang yakro, yang baca siapa man ala qabri, atas kuburannya wakif pada mauti, setelah matinya wakif, famata, kemudian mati wakif, alam yu'raf, dan tidak diketahui lahu bagi wakif apa kuburun kuburannya, ya batola, maka batal wakaf tadi itu. Intaha. Ini kadang-kadang aneh-aneh orang. Wa yasikhu, dan sah alal ma'dumi, atas orang yang tidak ada. Wa yasikhu, dan sah wakaf alal ma'dumi, atas orang taban, karena mengikuti lil mawjudi, pada perkara yang wujud. Berarti wujud dulu, baru kemudian yang tidak ada. Kalau tadi kan makdum alal maujud, maujud alal makdum. Jadi orang wakaf kepada anaknya, umpamanya ini kayak ini, anaknya siapa? Anaknya Adlan. Setelah itu nanti untuk fakir miskin. Barang anak nikah hajat belum, punya anak juga enggak. Kemudian lah fakir miskinnya sudah ada. Tapi anaknya Adlan kan juga belum ada, namanya munqati'ul awal, jadi terputus yang pertama. Nah, itu. Yang boleh ini adalah munqati'ul tsani, jadi yang kedua itu tidak ada, tapi yang pertama sudah ada. Ya ini, kawakuf tuhu, seperti wakaf siapaku kepada barang, maukuf ala waladi, atas anakku, semua ala waladi. Ya kayak Mas Ahmadi, wakaf kepada anaknya, kemudian nanti pada anaknya lagi, anaknya Adlan umpamanya gitu. Kan anaknya sudah ada, anaknya kan belum ada. Wala ala tidak salah akhadi hadaini, salah satu dari keduanya, yaitu waladi dan kemudian waladi tadi, karena nggak jelas. Wala ala imarati masjidin, dan juga tidak boleh untuk meramaikan masjid ilam ilam yubayyinhu, jika tidak menjelaskan siapa wakifhu kepada masjid tadi. Wala ala nafsi, dan tidak bisa wakaf ala nafsi, atas dirinya, li ta'adzuri tamlikil insani, karena menjadi sulitnya memilihkan manusia milkahu, pada miliknya nafsi tadi, atau wakif atau insan, atau manafi milkihi, atau beberapa manfaat miliknya insan, di nafsi, untuk dirinya insan. Wa minhu, dan itu dari wakaf ala nafsi,
ayyashruta, sekiranya mensyaratkan siapa wakif nahwa qadai dainihi, yaitu mensyaratkan dengan membayar hutangnya wakif ma'an bersamaan, wakfahu pada wakafnya wakif, au intifa'ahu atau mengambil manfaatnya wakif dengan mauquf. La syarta nahwi syurbi, bukan syarat umpamanya meminumnya wakif, au mutola'atihi atau belajarnya wakif, min bi'rin dari sumur, au kitab benar kitab. Wakfahuma pada pada wakaf keduanya, wakaf bi'rin dan kitab. Ala nahwi fuqara, umpamanya atas orang fakir miskin. Kata demikianlah syarto, kalau berkata kepada das siapa ba'du syurrahil minhaj, sebagian para pensyarah kitab minhajul talibin, minhajul talibin, bukan minhajul abidin. Kalau minhajul abidin itu tasawuf Imam Ghazali, tapi kalau minhajul talibin itu Imam Nawawi. Walau wakofa, dan jika wakaf siapa wakif alal fuqara masalan summa soro, kemudian jadi siapa wakif itu fakiran fakir, jaza maka boleh lau bagi wakif apa langsung mengambil minum dari wakaf. Saya wakaf untuk orang fakir miskin, untuk orang ternyata dia kemudian jadi fakir miskin, maka dia boleh. Seharusnya membolehkan pendapat. Wakanda juga demikian jawazul asli laukana, jika ada siapa wakif itu fakiran, halal wakfi ketika wakaf. Jadi dia ini miskin atau fakir, kemudian dia wakaf barang, kemudian untuk fakir miskin ya dia boleh memanfaatkan. Wasihu dan sah syartun nadri, syarat untuk melihat linafsi untuk dirinya wakif, walau bimukabilin, walaupun dengan bandingan, ingkana jika ada mauquf itu biqadri ujrati mislin, dengan kadar ujrah misl fa'aqalla, maka lebih sedikit. Wa min khiyali sihhatil wakfi, dan itu sebagian dari rekadaya sahnya wakaf ala nafsi atas dirinya wakif, ayakifat, sekiranya wakaf siapa wakif ala auladi abihi, dia wakaf kepada anak-anaknya bapak, ya berarti kan dia anaknya bapak. Wayat guru, dan menyebutkan sifati nafsihi, pada sifat-sifat dirinya. Jadi dia, saya wakaf untuk anaknya bapak yang lahir pertama, yang yang laki-laki umpamanya. Kebetulan anak pertamanya bapaknya itu yang pertama yang laki-laki ya dia, berarti ya Pak. Ini namanya orang kurang kerjaan. Ngono ya dicontohkan ya, heran dah juga. Fikih dulu. Fayasih maka sapa wakaf, kabar seperti keterangan qala yang berkata kepada ma, siapa jam'un mutaakhirun, sekumpulan ulama-ulama mutaakhir. Wa tamadahu, dan berpegangan kepada ma siapa Ibnu Rif'ah, wa amala, dan mengamalkan siapa Ibnu Rif'ah bi dengan ma fi haqqi nafsi, di dalam hak nafsi. Fa waqafa, maka wakaf siapa Ibnu Rif'ah alal afqahi, atas orang yang paling fakih min Bani Rif'ah, dari Bani Rif'ah. Dia wakaf kepada anaknya bapaknya itu yang paling alim, padahal yang paling alim dia, ya, balik pada dia. Wakana, dan ada siapa Ibnu Rif'ah itiyatan nawaluhu, mendapatkan siapa pada mauquf. Wayab tulu, dan batal apal wakaf arfi jihadin maksiatin, di dalam arah maksiat. Wakaf tanah untuk lokalisasi, kaimaratil kanaisi, seperti membangun gereja-gereja.
Wakaf fisilahin, dan seperti mewakafkan pedang ala kuto itorikin pada begal. Oh, begal malah dikai fasilitas. Wakaf dan wakaf ala imarati kuburi ghairil anbiya'i wal ulama'i was shalihin, dan untuk membangun kuburan-kuburannya selain anbiya, ulama, shalihin. Makanya ya kuburannya orang-orang itu sebetulnya ya biasa saja. Makanya tidak boleh membangun kuburan di tanah kuburan umum, kuburan wakaf. Karena apa ya? Karena tidak bisa diganti. Dan ini masih banyak di daerah kita itu ya, orang ya tadi tanah, menguburkan orang di tanah umum, kemudian dibangun, ya dicungkup barang, malah ada yang dicungkup barang. Kalau dulu itu, sekarang udah tidak ada kayaknya. Ya mestinya tidak boleh. Ya kalau di tanah sendiri itu boleh, tapi makruh sebetulnya. Punya tanah sendiri kemudian diwakafkan, dibangun, boleh. Nah kalau orang alim tidak apa-apa, nabi tidak apa-apa, wali tidak apa-apa, orang-orang soleh tidak. Nah orang nggak jelas mau dibangun. Sekarang nggak jelas itu dibikin ya dibikin itu makamnya Presiden Soeharto itu kan di Giri Bangun itu ya, kayak pemakaman wali saja. Sembuh. Jangan jadi wali. Iya, Abah Gaos menjadikan wali.